Rekan-rekan Akademia, Usapsu dengan video baru. Saya sedang membaca ini dari Nuria Sinta Maharani. Katanya, bagaimana sih persepsi guru dalam pembelajaran daring terhadap aspek kognitif pada anak usia dini, ya? Alright, gimana caranya? Gimana caranya? Gimana caranya? Kita coba ini persepsi guru dalam aspek kognitif ya. Oke, saya akan mulai dari sini. Bagaimana memahaminya ya? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan benar. Eh, dalam pembelajaran ya itu ada kognitif, ada afektif, dan satu lagi ada konatif. Konatif itu ada istilah lain adalah konatif ya atau ada dalam pedagogik itu psikomotorik begini ya. Jadi ada tiga sebentar. Ini ya cara memahaminya ada psikomotorik, psikometrik, psikomotorik kayak gini. Kognitif, jadi kognitif itu pengetahuan. Jadi bagaimana si murid, si siswa, misalkan saya dosen ya, saya mengajarkan tentang sebuah topik. Misalnya topiknya itu tentang merek. Jadi saya kasih tahu tuh ke mahasiswa saya, merek adalah bla bla bla. Jadi eh, saya sebutkan tuh merek-merek seperti apa ya, sampai mahasiswa tahu, oh bedanya Coca-Cola dengan Pepsi, teh botol dengan teh pucuk, kayak gitu ya. Itu pengetahuan tuh, kognitif. Jadi lebih kepada, nah ini kalau dalam teknik pengajaran berarti mahasiswa tahu. Jadi yang diukurkan ke sini. Nah, di luar dari ini, ya di luar dari ini ada konsep lain yaitu input. Ups, bentar. Ada konsep lain yang disebut dengan input, proses, ada lagi output. Di mana ini ini adalah proses gitu loh. Kita menggunakan logika teori umum ya, bukan teori eh, pendidikan aja, bahwa secara umum seperti ini. Dan ini ya, jadi ada proses, bahwa proses itu yang terjadi di dalam diri si ini eksternal, ini internal siswa nih. Nah di sini si guru memberikan pengajaran itu disebut dengan bagi si siswa ini adalah input. Bagi si siswa ini adalah input. Sebentar saya bikin ini dulu ya. Uh, Guru mengajar ya, guru mengajar. Nah, di sini ada guru mengajar. Terus di sini siswa belajar ya. Nah, di sini siswa bertindak. Karena ini berkaitan dengan perilaku. Siswa bertindak atau siswa berperilaku ya. Di sini berkaitan dengan perilaku siswa. Jadi input
masuk ke input, masuk kemudian jadi proses ke alurnya selalu begini. Jadi agak nggak mungkin ya input langsung ke output. Dia langsung ke sini. Sementara dalam proses di sini, jadi saya jelaskan dulu, kognitif itu bisa linier, artinya dari si kognitif bisa ke afektif bisa ke konatif atau psikomotorik, atau bisa juga dari kognitif langsung konatif. Nah, paham ya begini ya. Tapi dari informasi lain yang saya baca bahwa konatif itu adalah ini di sini udah berupa output gitu. Konatif adalah output. Jadi ada dua teori yang berbeda mengatakan bahwa konatif adalah bagian dari proses karena konatif itu belum perilaku. Jadi baru niat gitu loh, baru intention. Ya ini baru intention, sementara di sini sudah menjadi perilaku. Jadi sudah berupa output dari si siswa gitu, berupa tindakan. Kayak misalkan tadi merek itu adalah merek itu macam-macam merek A, B, C, D, F, G, H misalkan ya itu kognitif. Afektif itu ketika si orang, si siswa atau si konsumen ketika dihadapkan, misalkan saya dihadapkan dengan 5 buah merek restoran gitu. Restoran cepat saji ya, ada Pizza Hut, ada Hoka Hoka Bento, KFC, McDonald atau Burger King. Itu kan itu pengetahuan ya. Tapi ketika kemudian pengetahuan kan akan mempengaruhi emosi kita, mempengaruhi attitude kita ya, sikap kita. Sehingga muncullah, oh saya suka McD, oh saya lebih suka McDonald, kan kayak gitu. Itu afektif. Yang kemudian akan berpengaruh mana merek yang akan saya pilih. Yaitu ke sini, ke tindakan. Ya, sekali lagi ada dua pendekatan, ada dua pemahaman. Ada yang menganggap bahwa konatif itu masih bagian proses karena konatif ini belum berupa perilaku. Baru niat ya. Saya niat puasa, tapi baru niat, udah melakukan belum gitu. Tapi ada pandangan lain bahwa niat itu udah masuk ke perilaku. Nah, sekarang ini kan guru. Tadi kembali lagi ke kasusnya Nuria, persepsi guru dalam pembelajaran daring. Nah, berarti kalau kita melihat ke sini yang akan menjadi unit analisis dari penelitiannya si Nuria ini adalah unit analisis itu berarti calon responden gitu ya. Unit analisisnya siapa? Ya, maka ini kemungkinan guru karena persepsi guru gitu. Bener ya, persepsi guru. Jadi bagaimana guru mempersepsikan bahwa si siswa itu kognitifnya kayak gimana gitu. Ya, persepsi guru. Nah, persepsi guru. Nah, ini kembali ya. Jadi gini, untuk memahami apa yang ditanyakan oleh Nuria, katakanlah saya menggunakan yang ini ya. Saya menggunakan yang ini. Ini kita anggap warnanya hijau. Persepsi guru, guru mengajar. Guru mengajar kepada siswa kan. Nah, terus kemudian bagaimana nah ini sebentar kita membongkar ya. Sekarang guru sebagai sekarang kita rubah siswa belajar. Siswa belajar terus kemudian guru berpersepsi gitu. Gimana? Bisa ngikutin ya?
Guru berpersepsi. Berarti ini ranahnya si guru berperilaku gitu. Ketika siswa belajar, inputnya adalah dari si guru ya. Terus siswa belajar, inputnya adalah siswa belajar. Jadi si guru itu memperhatikan siswa yang sedang belajar. Atau ya siswa sedang berbelajar ya, belajar bisa daring maupun luring. Nah, dalam kasus Nuria, siswa belajar secara daring kan. Ini kita kasusnya guru berpersepsi. Saya kembali ke sini, guru mengajar secara daring ya. Berarti kita balik ya. Jadi sekarang yang kalau di sini pada tahap di mana si guru menjadi input ya, menjadi stimulus. Sementara di sini siswa menjadi stimulus dan si guru berpersepsi bagaimana posisi si siswa dalam kondisi di sini. Bagaimana persepsi guru ke sini gitu ya. Iya, begitu. Ya ini kalau memahaminya seperti ini ya. Nah, kita kembali lagi membuat kerangka teori. Ya udah kerangka teorinya kayak gini pada usia dini. Ups, sebentar. Gimana? Ada yang kurang dipahami ya. Jadi kita menggunakan konsep input, proses, output bahwa di dalam proses ini ada kognitif, afektif, konatif gitu. Ya, ini semuanya proses, terus kemudian si siswa belajar secara daring, guru berpersepsi. Nah, ini untuk memahaminya berarti harus ada dua tingkat ya. Tingkat pertama yang ini, tingkat kedua yang ini. Guru dulu mengajar, terus kemudian siswa. Dan siswa kemudian menjadi stimulus. Dalam hal ini guru menjadi stimulus, di sini si siswa menjadi stimulus. Jadi begitu guru tahu persepsinya seperti apa, itu akan mempengaruhi dia punya feeling, dia punya sikap. Dia kan akhirnya melakukan introspeksi gitu. Oh, ternyata kebayang nggak sih gitu guru sedang mengajar mahasiswa off cam semua. Dan kita nggak tahu di belakang off cam itu siswa sedang apa gitu. Ya ini apalagi PAUD. Saya nggak ngerti PAUD. Anak saya SD aja ya. Kadang ya Allah susah banget. Apalagi PAUD ya. Nah ini guru kan berpersepsi. Oh tuh anak nggak merhatiin gitu. Sehingga kemudian bisa mempengaruhi perilaku guru tuh kemana gitu. Kita menduga si guru ini akan misalkan memberikan nilai baik atau buruk gitu ya. Terus kemudian perilakunya apa? Menegur misalkan. Kemudian atau melakukan perbaikan. Kan bisa macam-macam. Jadi kurang lebih seperti itu. So, mudah-mudahan video ini membantu Anda. Jangan bikin tambah bingung ya. Sampai ketemu lagi pada video saya yang lain.